Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan golongan unsur yang ada di dalam sistem periodik, yaitu golongan 7A halogen dan golongan 8A gas mulia. Perkenalkan, nama saya Siti Sadiawati. Nama saya Radila Audia. Nama saya Putri Nurati. Nama saya Muhammad Sohib Berrida. Nama saya Dian Junior. Kami dari kelas 12 IPA 4. Golongan unsur dalam sistem periodik unsur. Golongan unsur yang ada di dalam sistem periodik unsur yaitu 1. Golongan 1A logam alkali, 2. Golongan 2A logam alkali tanah, 3. Golongan 7A halogen, 4. Golongan 8A gas mulia, 5. Golongan B unsur transisi. Golongan 7A halogen, unsur-unsur golongan 7A merupakan kelompok unsur non-logam yang sangat reaktif. Hal itu berkaitan dengan elektron valensinya yang berjumlah 7, sehingga hanya memerlukan tambahan 1 elektron untuk mencapai konfigurasi stabil seperti gas mulia. Halogen dengan logam membentuk senyawa yang kita sebut garam seperti NaF, NaCl, NaBr, dan EaL adalah logam. Oleh karena itu pula unsur golongan 7A disebut halogen, artinya membentuk garam. Kereaktifan unsur halogen berkurang dari F ke L. Semua unsur halogen golongan 7A berupa molekul diatomik F2Cl2 Br2L2 berwarna dan bersifat racun. Fluorin berwarna kuning muda, klorin berwarna hijau muda, bromin berwarna merah, dan uap iodin berwarna ungu. Iodin padat berwarna hitam. Apa itu halogen? Halogen merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti membentuk garam. Artinya, perubahan bergerak dalam suatu periode dan jika dari atas ke bawah dalam satu golongan. Terdiri dari F klorin, Cl klorin, Bl bromin, L iodin, dan At astatin. Jenis-jenis unsur halogen: klorin, F klorin, Cl bromin, Br iodin, L astatin, At. Fungsi dan manfaat unsur halogen. Flúor F. Flúor F adalah unsur yang membentuk senyawa CFC pada bahan cairan, pendingin kulkas dan AC. Terdiri dari klorin Ci, bromin Br, iodium I, astatin At. Terus di sini ada manfaat unsur golongan 7A halogen. Terdiri dari unsur klor. Klor digunakan dalam industri kertas dan industri tekstil sebagai pelantang, sebagai pemisah kuman, dan untuk pembuatan kapur klor, brom, dan zat warna organik. 2. Ada senyawa asam klorida. HCl murni yang tidak mengandung air banyak digunakan dalam pembuatan zat warna organik. 3. Garam hipoklorit dan garam klorat. Garam klorat yang penting adalah kalium klorat KCl KCl03 yang digunakan untuk kepala batang korek, api petasan, dan dipakai sebagai obat kumur. 4. Unsur brom. Larutan brom dalam air aqua bromata digunakan sebagai pengoksida. Kurang lebih 90% brom dipakai sebagai bahan pembuat garam-garam bromida. AgBr digunakan dalam pemotretan NaBr, dan KBr dipergunakan dalam obat-obatan. Beberapa garam bromida lainnya digunakan dalam pembuatan zat-zat warna. 5. Unsur iod. Unsur iod adalah dalam alkohol dinamakan iod timur dan digunakan sebagai pemusnah hama. Iod juga mudah larut dalam karbon disulfida dan klorom. Iod digunakan dalam obat-obatan sebagai kalium iodida, Ki, dan iodiprom HCl13. 6. Senyawa asam klorida. Bentuk cair atau gas HF dapat memakan kaca yang dinamakan mengetes. Menurut reaksi seperti berikut. Terdiri dari asam klorida digunakan untuk pemecat penjalin, adapun senyawa-senyawa organik fluor digunakan untuk pendingin dalam lemari es dan untuk mematikan kutu-kutu dalam air.
2. Golongan 8A gas. Oke, next selanjutnya. Tidak ditemukan satupun senyawa alami dari unsur-unsur tersebut. Unsur gas mulia terdapat di alam sebagai gas monoatomik, dalam kurung atom-atomnya berdiri sendiri. Menurut para ahli, hal itu disebabkan kulit terluarnya yang sudah teriris penuh. Kulit terluar yang terisi penuh menjadikan unsur tidak kreatif. Namun demikian, kripton, xenon, dan radon ternyata dapat dipaksa beraksi dengan beberapa unsur, sedangkan helium, neon, dan argon sehingga sekarang belum berhasil direaksikan. Gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Didihnya hanya beberapa derajat di atas titik lelehnya. Titik leleh dan titik didih gas mulia meningkat dari atas ke bawah. Titik leleh dan titik didih helium mendekati OK dalam kurung. Bisa dilihat. Di sini 273, OC, titik didih negatif 268,9 OC dalam kurung ya. Tahukah kamu, dalam kehidupan sehari-hari, helium digunakan untuk mengisi balon, neon digunakan untuk mengisi lampu tabung, dan argon digunakan untuk mengisi bohlam lampu vizar. Oke, jadi di sini terdapat mengenal macam-macam sifat dan unsur gas mulia. Apa itu unsur gas mulia? Gas mulia adalah sebutan unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik. Disebut gas mulia karena semua unsur pada golongan ini berwujud gas dan memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil, sehingga akan sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Unsur-unsur gas mulia antara lain adalah helium, neon, argon. Gas mulia antara lain adalah helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Sifat-sifat gas mulia yaitu ada sifat atomik, sifat fisik, sifat kimia. Di sini sifat kimia terdapat rumus. Contohnya Ne1 S2 2S 2P6. Air sama dengan 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6. Titik konfigurasi elektron AR dapat disingkat menjadi yaitu AR dalam kurung Ne 3S2 3P6 Na sama dengan 1S2 2S2 2P6 3S1 dapat disingkat yaitu Na sama dengan dalam kurung P6 3S1 dapat disingkat yaitu Na sama dengan dalam kurung Ne 3E1. Di sini terdapat macam-macam gas mulia seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Gas mulia, unsur-unsur gas mulia terdiri dari 6 unsur, yaitu helium, neon, argon, kripton, dan xenon, dan radon. Masing-masing unsur tersebut akan dijelaskan lebih lengkap berikut ini. Helium
helium merupakan unsur gas mulia terbanyak kedua di alam semesta setelah hidrogen. Helium terbentuk dari peluruhan zat radioaktif yaitu uranium dan thorium. Kedua yaitu neon. Neon ditemukan oleh ahli kimia bernama Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers pada tahun 1998 di London, Inggris, ketika Ramsay mendinginkan beberapa sampel udara hingga menjadi cairan dan memanaskan cairan tersebut. Ia mengambil gas yang keluar saat cairan itu mendidih. Ramsay lalu memisahkan sisa-sisa gas yang belum teridentifikasi dan menemukan zat-zat baru, yaitu krypton dan neon. Neon, meskipun gas ini tidak berwarna, neon akan memancarkan warna orange kemerahan jika berada pada medan listrik bertegangan tinggi. Selain kegunaannya sebagai pengisi lampu neon, unsur gas mulia ini juga dapat berfungsi sebagai penangkal petir, pengisi tabung televisi, dan dalam wujud cair. Neon dapat digunakan sebagai cat pendingin. Selanjutnya, mengetahui sifat koligatif pada larutan. Yang pertama adalah argon. Argon merupakan gas terbanyak ketiga yang terdapat dalam atmosfer bumi setelah nitrogen dan oksigen. Argon terbentuk dari peluruhan zat radioaktif berupa kalium yang terdapat di kerak bumi. Unsur ini memiliki tingkat kelarutan dalam air yang sama dengan oksigen dan bahkan 2,5 kali lebih mudah larut dibandingkan dengan nitrogen. Argon bersifat tidak reaktif, tidak mudah terbakar, dan tidak beracun. Ketika berada dalam medan listrik, argon akan memunculkan warna lilac atau ungu. Unsur gas mulia ini banyak digunakan di bidang industri, baik dalam wujud gas maupun cair. Kegunaan lain argon adalah sebagai gas inert yang melindungi dari guna api listrik saat proses pengelasan, produksi titanium dan unsur reaktif lainnya, serta digunakan sebagai lapisan pelindung dalam pembuatan kristal silikon dan germanium. Selanjutnya yang kedua, krypton. Krypton merupakan gas yang paling langka di atmosfer dari unsur-unsur gas mulia lainnya. Sama halnya dengan neon, krypton ditemukan oleh ahli kimia bernama Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers dari sisa-sisa gas pada sampel udara cair yang dipanaskan kembali hingga mendidih. Yang selanjutnya yang ketiga adalah xenon. Setelah Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers menemukan krypton dan neon di tahun yang sama. Mereka kembali menemukan unsur gas yang mulia lain, yaitu xenon. Xenon ditemukan dalam residu yang tersisa dari hasil pemanasan sampel udara cair. Xenon adalah gas berat yang langka dan tidak berbau. Gas ini bersifat tidak reaktif pada sebagian besar bahan kimia. Xenon akan memancarkan cahaya berwarna biru saat berada pada medan listrik bertegangan tinggi. Saat ini, senyawa xenon telah banyak dibuat, contohnya seperti xenon trioksida, xenon tetroksida yang sangat eksplosif. Xenon juga dianggap tidak beracun, meskipun banyak senyawa yang beracun karena sifat oksidanya yang kuat. Senyawa turunan alkana alkohol. Selanjutnya yang keempat adalah radon. Radon merupakan unsur gas mulia yang bersifat radioaktif. Radon yang terbentuk dari penguraian radium, zat kimia radioaktif dari unsur logam. Radon tidak mudah bereaksi secara kimia, namun sangat berbahaya bagi kesehatan karena sifatnya yang radioaktif. Radon tidak berwarna, tapi apabila didinginkan hingga membeku atau padat, radon akan berwarna kuning. Sedangkan radon berwujud cair akan berwarna oranye kemerahan. Manfaat unsur global 8A, gas mulia. A. Helium sudah dikenal lebih dahulu daripada gas-gas mulia lainnya. Untuk pertama kali helium ditemukan di dalam atmosfer matahari. Helium digunakan untuk mengisi balon. Helium memiliki berat 2 kali lebih berat daripada hidrogen, tetapi tidak dapat terbakar. B. Argon dicampur dengan nitrogen digunakan sebagai pengisi lampu PG dan lampu-lampu radio untuk menahan mengebutnya kawat wolfram dalam lampu itu. C. Neo dipakai sebagai pengisi lampu-lampu neo yang memberikan cahaya merah.
Jika dicampur dengan uap raksa akan memberikan cahaya putih kebiru-biruan jika tabung kacanya tidak berwarna, atau cahaya hijau jika tabung kacanya berwarna coklat. D. Krypton dan xenon. Akhir-akhir ini ditemukannya bahwa xenon bersifat anestesi. Oleh karena sifat ini, maka xenon digunakan untuk membius pasien-pasien dalam operasi besar. Akan tetapi pemakaiannya ini masih terlalu mahal. Sekian dan terima kasih.